Maya berjiwa mulia. Siapa sajakah mereka? Yang lagi viral dan trending di jagat maya, apa sajakah itu? Mitos dalam rangkaian pernikahan, apa sajakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Check it out! Hai viewers, kembali lagi bersama aku Claudi. Dimana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi tren dan happening. Viewers, hari ini Claudi akan memberikan informasi terupdate untuk viewers di rumah nih. Informasi pertama datang dari artis-artis yang mereka itu jiwa sosialnya sangat luar biasa baik dan peduli dengan sesama. Kira-kira siapa saja? Langsung saja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, Justin Bieber dibalik semua sensasinya dan juga kontroversinya viewers, ternyata Justin Bieber ini punya jiwa peduli yang sangat luar biasa, sampai mendapatkan penghargaan nih karena berhasil membantu banyak orang lewat yayasan Make-A-Wish nih. Jadi Justin Bieber ini berhasil memenuhi 226 permintaan dari yayasan tersebut. Wah, keren banget ya. Jadi jangan lihat orang itu dari sifatnya, dari kontroversinya, tapi ternyata di balik itu semua hatinya itu baik ya dan peduli dengan sesama. Seperti Taylor Swift nih. Taylor Swift ini merupakan salah satu penyanyi termahal pada tahun 2016 dan Taylor Swift ini juga peduli dengan sesama dan bahkan dia peduli banget sama fansnya. Biasanya kan artis-artis besar kalau misalnya lihat fans, ya udahlah biarin aja, yang penting karir aku, album aku semuanya laku. Tapi untuk peduli sama fans aja kurang. Tapi berbeda dengan Taylor Swift yang ini harus diakuin sih udah cantik, pintar, dan peduli sesama. Nah, selanjutnya ini juga ada Angelina Jolie, mantan istri dari Brad Pitt ini punya 3 anak angkat nih dari Kamboja, Vietnam, dan juga Ethiopia. Jadi kelihatan banget ini benar-benar peduli sama sesama karena sebenarnya kalau misalnya mau bilang perempuan cantik itu dari luar dan juga dari dalam hatinya. Apalagi hatinya baik, wah itu inner beauty-nya akan keluar. Dan pastinya akan awet muda seperti Angelina Jolie ya. Pokoknya jangan lupa untuk berbuat baik biar kalian juga hidupnya selalu bahagia dan happy. Selanjutnya, Claudi mau kasih informasi yang lagi viral di media sosial. Kira-kira ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, ini bayangin kalau misalnya penjual getuk itu biasanya lagunya ajojing ya, dangdut ya. Tapi ini adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran. Wah, ini yang beli langsung ingat sama dosa-dosanya, bertobat, langsung hidup suci kali ya. Tapi gak apa-apa, semuanya yang penting masih positif, gak apa-apa gak dangdutan ya. Itu juga menjadi hal yang baik biar kita selalu ingat sama yang di atas ya. Dan mengurangi berbuat dosa yang selalu kita lakukan setiap hari ini ya viewers ya. Selanjutnya ini ada emak-emak yang aksinya ini tidak bisa ditiru dan sangat menyedihkan. Biasanya ya, kalau misalnya kita membantu orang itu kan harus terus tulus dari dalam hati. Nah, nanti kalau misalnya kita udah bantu orang, kita tuh harus planning dulu nih, siapa yang mau kita bantu, sasarannya tepat atau enggak. Dan itu kita harus benar-benar dengan baik untuk memberikan bantuan tersebut. Tapi emak-emak ini sangat minus sekali ya. Jadi hanya dibuat konten. Dia ini memberikan bingkisan kepada seorang ibu-ibu, tapi habis selesai difoto, itu bingkisannya diambil kembali. Aduh, miris banget ya. Kalau kayak gitu mending nggak usah. Masih banyak konten lain yang bisa dibuat selain itu. Karena sebenarnya kalau udah mau bantu orang ya harus benar-benar. Kalau misalnya cuma buat konten, mendingan jangan. Itu malah kayak lebih baik nggak usah sama sekali nggak sih? Karena emang sih sekarang sosial media ini sangat-sangat luas. Jadi kita tuh harus bisa memilih-milih mana yang harus kita jadiin konten dan enggak. Kalau misalnya bantu orang itu ya harus tulus gitu. Kalau buat konten doang jangan ya viewers ya. Pokoknya itu jangan ditiru. Selanjutnya ini juga ada parade sound system yang akhirnya membuat terbakar nih. Ini heboh banget kalau dilihat videonya ya. Jadi sebelumnya tuh semuanya happy-happy, enjoy-enjoy, berjoget ria ya. Tapi karena sound systemnya itu emang banyak dan ada sesuatu terjadi kesalahan di dalam sana, akhirnya terjadilah kebakaran. Dan ini emang sudah sangat mengganggu ya. Karena namanya sound system itu kan berisik
banget, kenceng banget. Kalau misalnya digunakan di acara yang tepat, waktu yang tepat, sound system ini akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya emang sudah segitu banyak sound system dan itu jadi parade ya, itu benar-benar banyak banget viewers. Akhirnya mungkin kepanasan, ada sesuatu yang gak beres, terjadilah kebakaran. Dan ini pasti merugikan kan? Jadi viewers kalau misalnya kayak gitu ya, mendingan yang normal-normal aja, yang baik-baik aja dan jangan yang aneh-aneh. Selanjutnya Claudi mau kasih informasi misteri. Kira-kira ada apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di On Trending. Obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Sesuai janji Claudi mau kasih informasi misteri. Kali ini buat yang udah nikah dengerin baik-baik ya. Ini adalah mitos dalam pernikahan. Kira-kira ada apa aja? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Mitos yang pertama adalah gaun pengantin yang robek. Katanya kalau gaun pengantinnya robek, ini menandakan akan terjadi sesuatu yang buruk nih. Makanya jangan sampai ya, kita harus jaga baik-baik. Tapi kalau misalnya udah dibilang pertanda, ya kita mau gimana juga gitu ya. Pokoknya jalanin aja. Kalau misalnya sebelum pernikahan, ternyata ada masalah, kok jadi banyak banget ini. Terus kata orang tua udah bilang, jangan deh kayaknya mungkin dia bukan jodoh kamu, mending mundur aja. Karena mungkin kadang kita tuh dikasih tanda-tanda untuk jangan sampai kita salah memilih calon suami atau istri. Dan akhirnya kan gak mau juga dong berpisah ya. Selanjutnya ini juga kita nggak boleh kalau para pengantin ya, calon pengantin tidak boleh menjahit baju pengantinnya sendiri. Kenapa? Karena nanti katanya di rumah tangganya akan penuh dengan tangisan dan juga pasti ada kesulitan. Tapi ngomong-ngomong kesulitan, dalam pernikahan pasti akan ada kesulitan dan juga masalah. Tapi itu balik lagi, gimana kitanya nih ya dalam menanggulangi dan menanggapi masalah yang ada itu. Apakah kita memilih untuk berantem, pisah, atau cekcok, atau kita ketemu duduk bareng-bareng dan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Karena pada dasarnya dalam pernikahan itu yang paling penting adalah komunikasi. Jadi menurut survei, perceraian itu bukan karena financial, tapi sebenarnya paling tinggi itu karena kurangnya komunikasi baru yang lain-lainnya gitu viewers. Kayak misalnya financial atau misalnya ya masalah-masalah lain, tapi puncaknya itu komunikasi. Jadi komunikasi itu harus dijaga. Nah selanjutnya kalau menangis saat menikah, nah itu katanya sebenarnya jangan ditahan, itu baik kok. Karena kalau misalnya viewers tahu, menangis itu sebenarnya bisa membersihkan mata kita loh. Tapi kalau dalam pernikahan, ini sebenarnya adalah tangis bahagia. Jadi jangan ditahan, dikeluarin aja. Karena katanya tangisan itu akan menjadi sebuah kebahagiaan di pernikahan. Tapi ingat ya, semuanya kembali lagi kepada masing-masing. Dan gimana mereka ini menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan baik. Karena pastinya ada masalah dan tergantung bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kalau bisa, pasti akan long last pernikahannya sampai tua, sampai akhir hayat ya viewers. Dan gak berasa waktu Claudi sudah habis dan saatnya Claudi pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudi pamit, bye-bye.